kalian mampu mengetahui komponen penyusun ekosistem. Nah, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, hubungan timbal balik ini saling memberikan pengaruh antara keduanya. Ekosistem ini terdapat di semua belahan bumi, yaitu seperti ekosistem hutan, ekosistem lautan, dan ekosistem padang rumput, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya itu ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Di mana individu ini adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri, yang secara fisiologis bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Individu ini juga disebut satuan makhluk hidup tunggal, misalnya seorang manusia, seekor hewan, atau sebatang pohon. Sedangkan populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama dan kurun waktu yang sama pula. Misalnya pada suatu lahan seluas 200 meter terdapat 500 batang tanaman jagung, 100 ekor belalang, 50 ekor jangkrik, dan 3 batang tanaman duri. Selanjutnya itu komunitas. Komunitas dapat diartikan sebagai seluruh populasi yang menempati daerah yang sama. Misalnya dalam suatu komunitas kebun terdapat berbagai populasi, misalnya populasi pohon kelapa, populasi mangga, populasi rumput, populasi semut, populasi cacing tanah, dan populasi belalang. Nah, ekosistem ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada ekosistem alami, di mana ekosistem alami ini yaitu adalah ekosistem yang sudah ada di alam atau jenis ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia atau yang telah diciptakan oleh Tuhan. Adapun contoh dari ekosistem alami ini, yang pertama itu ada laut, sungai, dan hutan. Selanjutnya itu ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan ini adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia atau bercampur tangan dengan manusia, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya itu ada bendungan, sawah, kolam ikan, dan akuarium. Apa saja komponen penyusun ekosistem? Nah, penyusun komponen ekosistem ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu komponen biotik. Ayo, siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Oke, Arum. 1. Komponen biotik. Semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem seperti tumbuhan, hewan, mikroskopik seperti bakteri dan manusia. Komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Oke, jadi yang pertama itu komponen biotik. Nah, komponen biotik ini adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, yaitu seperti tumbuhan, hewan, mikroskopis seperti bakteri, dan manusia. Nah, komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan ekosistem. Nah, di mana jenis penyusun ekosistem ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu jenis ekosistem biotik berdasarkan cara memperoleh makanannya. Yang pertama itu produsen, di mana produsen ini adalah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya itu seperti tumbuhan hijau, rumput, padi, dan tanaman hijau lainnya. Di mana di sini ada rantai makanan manusia yang di atas itu adalah rumput. Nah, rumput ini merupakan produsen yang dia dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan melalui fotosintesis. Yang
kedua itu ada konsumen. Nah, organisme konsumen ini yaitu yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri hingga harus memakan makhluk hidup lain atau bergantung pada organisme lain, yaitu ada kambing dan manusia. Jadi kambing dan manusia ini termasuk ke konsumen karena kambing dan manusia ini tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, dia harus bergantung kepada organisme lainnya. Yang ketiga itu ada decomposer atau pengurai. Mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan, yaitu ada bakteri, jamur, dan sebagainya. Nah, berdasarkan tingkat tropik atau nutrisi yang dimiliki pada komponen biotik terbagi menjadi dua jenis, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Yang dimana komponen autotrof yaitu siapa yang mau baca? Ya, dan yang komponen autotrof yaitu organisme yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya seperti tumbuhan berbiji, fitoplankton, dan ganggang tumbuhan paku lainnya. Oke, jadi autotrof ini adalah organisme yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya tadi yaitu seperti tumbuhan hijau. Selanjutnya itu ada jenis komponen biotik berdasarkan tingkat tropik. Oke, sebelum kita lanjut, kebaiknya kita case breaking terlebih dahulu. Kayaknya ini udah selesai semua. Ya, Bu. Oke, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Iya, Bu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Sekali lagi. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Nah, jenis komponen biotik berdasarkan tingkat tropik yang kedua yaitu komponen heterotrof. Di mana komponen heterotrof ini berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, yaitu terdiri konsumen satu yaitu hewan herbivora, hewan omnivora. Yang pertama ini topik 1. Ini ada produsen topik 1 itu merupakan rumput dan tanaman-tanaman hijau, di mana rumput ini merupakan konsumen 1 karena rumput ini dapat mendapatkan makanan dengan melalui berfotosintesis. Yang kedua yaitu ada konsumen 2 yaitu terdapat pada tropik 2 itu ada ulat, belalang, tikus. Konsumen 2 ini adalah hewan karnivora pemakan herbivora. Kenapa tropik 2 ini ada ulat, belalang, dan tikus? Karena ulat, belalang, dan tikus ini dapat memakan tumbuhan seperti rumput. Yang selanjutnya itu ada konsumen 3. Konsumen 2 yaitu pada tropik 3 itu ada katak dan ayam. Di mana kenapa ayam dan katak ini disebut dengan konsumen 2? Karena dapat memakan ulat, belalang, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada konsumen 3 yaitu ada elang dan ular, merupakan tropik yang terakhir atau puncak karena ular dan elang ini dapat memakan semua hewan dan tumbuhan. Selanjutnya itu ada decomposer yaitu tadi adalah pengurai. Nah, selanjutnya itu ada komponen abiotik. Ayo, siapa yang mau baca? Kita. Komponen abiotik, komponen tidak hidup atau fisik dan kimia yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu
Oke, jadi ekosistem komponen abiotik ini merupakan komponen tidak hidup, yaitu seperti suhu, air, cahaya, matahari, udara, bebatuan, tanah, dan kelembapan. Nah, adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adanya hubungan timbal balik di antara komponen-komponen dalam ekosistem dapat membuat kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Yaitu juga jika ada gangguan maka kehidupan juga akan terganggu. Oke, di sini Ibu ada tugas. Silakan ditulis ya. Ibu dekatkan saja. Oke, soal yang satu. Jelaskan pengertian dari ekosistem. Nomor 2, sebutkan apa saja jenis ekosistem. Dan yang ketiga itu sebutkan dan jelaskan komponen penyusun ekosistem. Silakan dikerjakan ya. Yang sudah nanti kumpulkan ke depan. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kumpulkan ke depan. Sudah ngumpul semua? Karena waktu kita tinggal sedikit, jadi kita mau pulang. Sebelum itu, Ibu akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah.